Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, pada hari ini saya berbicara tentang hal doa. Kita tahu semua saudara, bahwa segala sesuatu ada 2 bagian. Saudara dan saya hidup di dalam dunia, tetapi kita hidup di dalam kerajaan surga. 2 bagian ini tidak dapat dipisahkan karena kita hidup di dunia, tapi kita akan disiapkan untuk hidup di dalam dunia roh surgawi. Dan firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara mau masuk surga, saudara harus mulai dari dalam dunia. Jalannya itu harus di sini. Jangan saudara nanti seperti kata-kata daripada orang-orang kaya terutama, dia mau menikmati dunia dulu, nanti kalau mau mati baru mau masuk surga. Nanti kalau sudah tua, diserahkan Tuhan untuk supaya masuk surga. Terlambat, saudara. Kenapa? Karena di surga ini nanti bukan perjalanan yang mulai baru. Di surga hanya meneruskan dan menikmati hasil. Dan bukan mulai lagi baru. Tidak. Semua harus dimulai dari dalam dunia. Maka dari itu saudara, saya ini seorang hamba Tuhan,
yang tidak mempunyai apa-apa. Kenapa? Saya ini cuma dilihatkan Tuhan, ada seorang hamba Tuhan juga yang dapat penglihatan. Saya ini cuma punya benih. Benih saya itu memang benih yang lain daripada yang lain. Kalau orang lain punya benih cuma kecil, saya itu punya 3 kali lipat gedenya. Jadi benih yang unggul, itu bukan milik saya, diberi dari Tuhan. Dan tugas daripada saya yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Beberkan, lihatkan, dan tawarkan. Orang boleh ambil, harus tumbuhkan. Dan dia akan menikmati hasil daripada apa yang dia tumbuhkan sendiri. Tetapi saudara, kerap kali kita manusia ingin mendapatkan hasil tanpa menanam. Saudara kepingin menanam, saudara atau kepingin yang menyiram, atau saudara kepingin yang menuai. Saudara pilih yang mana? Saya enggak usah kamu bilang gini-gini, jawab dewek-dewek. Pasti saudara milih yang menuai. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Kenapa? Sebab yang nanam tuh enggak enak. Yang nyiram enggak enak. Yang nuai? Lah kalau kamu kepingin yang enak tok, justru kamu enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan itu mempunyai bagian sendiri-sendiri. Yang tahu watak dan sifatmu siapa? Waduh, kalau ditanya pinter ya. Tuhan. Padahal saudara tahu, kalau yang susah, Tuhan. Kalau yang enak, saya. Makanya di sini dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, kalau ada yang sakit, doa. Tapi kalau ada yang seneng, ngucap syukur. Jadi sebetulnya doa itu untuk apa tuh? Doa itu nuai atau nanam? Nanam. Doa itu nyiram atau nuai? Nyiram. Jadi kamu kepengennya yang nuai. Tapi ada yang lebih istimewa lagi. Aku kepengen Pak, yang nanam, yang nyiram, yang nuai. Biasanya yang gitu itu siapa? Pendeta. Betul dah? Jemaat pengennya nuai. Nggak mau nanam, nggak mau nyiram. Ya dah? Tapi pendeta mau nih nanam, nyiram, nuai. Padahal ada enggak Alkitab bilang nanam, nyiram, nuai? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Firman Tuhan berkata ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang nuai. Itu haknya siapa? Tuhan yang menetapkan, bukan kamu. Maka kitab Yakobus ini berbicara perkara apa? Yakobus selalu banyak menekankan perkara segi manusiawinya. Karena Yakobus ini adik Tuhan Yesus. Dan Yakobus ini tidak bisa percaya kepada Yesus bahwa dia Mesias. Pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia,
Yakobus tidak percaya. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, jelas dikatakan. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Supaya kita tahu saudara, bahwa di dalam doa ini ada dua segi yang tidak dapat dipisahkan. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ketiga mulai. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tuhan Yesus sendiri pada waktu di dalam dunia, Dia Allah yang maha kuasa, tapi Dia tidak dapat menobatkan saudara-saudaranya. Kapan Yakobus bertobat? Saudara harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus selalu berkata apa? Bukan aku, tapi Bapa yang melakukan di dalam aku. Dia selalu menyadari statusnya sebagai suatu wadah bait Allah, di mana yang mengerjakan segala sesuatu adalah Bapa. Saudara dan saya harus menyadari bahwa segala sesuatu dilakukan oleh Yesus Tuhan dan Roh Kudus. Maka pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata apa? Aku utus Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam kamu. Dia yang akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Dia akan mengajar kamu. Dia akan mengingatkan apa yang aku pernah katakan kepadamu. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya, saudara. Tapi saudara selalu berpikir masih apa? Susah sekali. Mengapa? Karena daging ini yang kuat luar biasa. Saudara ingin menobatkan seseorang, saudara mengasihi orang itu. Dan kalau dia tidak bertobat, saudara kecewa enggak? Kecewa toh? Kamu sudah berdoa. Aku sudah menginjili. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah membantu dia. Enggak bisa bertobat. Karena bukan kamu. Itu bukan karya kita, saudara. Itu karyanya Allah. Tuhan Yesus sendiri, dia dapat membuat mujizat. Dia dapat membangkitkan orang mati. Dia dapat mengerti isi hati manusia. Saudaranya sendiri tidak bertobat. Tapi Tuhan luar biasa. Itu yang saudara dan saya harus belajar. Saya tidak akan dapat diubahkan Tuhan kalau Tuhan tidak berkarya di dalam hidup saya, saudara. Saya orang yang paling jelek. Makanya kalau suatu hari ketemu Tuhan, saudara kalau ketemu Tuhan, saudara kepengen jadi apanya? Pasti saudara kepengen jadi anaknya, betul? Kalau enggak, paling enggak sahabatnya, betul? Kalau saya waktu ketemu saya ya gitu. Waktu anak saya, mantu saya melahirkan, saya dilihatkan Tuhan, dia cucu saya seperti lembu jantan yang gagah, yang rendah hati. Lalu saya kepengen, waduh dek cucuku lembu, engkongnya apa?
jadi sama dengan saudara toh. Sama, jadi jangan lihat bahwa saya ini lebih dari orang lain. Sama. Ya sama dengan saudara. Ya mikir, ya kepingin. Tetapi pada waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku apa? Tuhan tuh sampai 2 kali ngomong, kamu. Ya. Kamu. 2 kali loh saudara. Kamu. Iya. Karena apa saudara? Pada waktu dia bilang, kamu, ya, pikiran saya masih gede. Kepingin jadi lumayan. Waktu ditanya, kamu, mengkerut saya. Waduh, ini saya tahu watak dia enggak pernah ngomong itu 2 kali. Iya, mulai saya enggak bilang, iya. Saya tahu, wah repot ini. Lalu dia bilang apa? Kamu tidak lebih dari seekor anjing. Bukan ciut lagi, mati. Mapes, kempes, habis. Kenapa saudara? Nangis saya. Anjing Tuhan. Saudara. Manusia hanya melihat yang di luar. Yesus melihat yang di dalam. Dan Yesus berkata, kalau engkau direndahkan, baru itu berarti di hadapan dia. Saya dulunya enggak tahu. Saya menangis. Lalu ditunjukkan semua perbuatan saya. Akhirnya saya sendiri mengakui di hadapan Tuhan. Oh, lebih baik anjingmu daripada saya. Karena apa yang kau lihatkan semua perbuatan saya tidak ada satu yang baik. Semuanya lebih jahat, lebih najis daripada anjing. Nah, pada waktu di dalam situasi seperti itu, Roh Allah Kudus penolongmu, saudara, akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Saya tidak akan dibiarkan dalam kesedihan, di dalam kehidupan yang tertekan, yang tertuduh. Dia berkata, jangan sedih. Lalu dia berkata, tanya dong sama dia. Tanya kepada Tuhanmu, Yesus. Tanya apa? Tuhan berkata, tapi mengapa engkau menyayangi aku lebih daripada segala-galanya? Kaget saya. Betul. Saya itu disayang Tuhan luar biasa. Nah, lupa saudara. Sehingga kita kerap kali terfokus kepada keberadaan kita, kasihan diri sendiri. Aku kok begini, aku kok begini, aku kok begini. Padahal itu Tuhan berkata, salah satu jerat orang Kristen, hamba-hamba Tuhan adalah kasihan diri sendiri. Dan salah satu bentuk adalah apa? Lain daripada ini tapi serupa adalah apa? Merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu salah satu bentuk daripada kasihan diri sendiri. Melihat orang lain, menghakimi orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain, selumbar saja kelihatan. Yang setitik saja kelihatan, tapi gajah tidak kelihatan. Ini loh saudara, itu salah satu bentuk. Maka pada waktu itu saya tertekan, saya merasakan tidak ada artinya. Lalu apa? Putus asa. Kalau sudah begitu saudara perhatikan, lalu baliknya apa? Menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau bentuk aku begitu? Iya toh?
masuk ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Tapi Roh Al Kudus selalu menuntun kita. Tanya, tapi mengapa engkau mengasihi aku? Jangan lupa saudara, akan kasih dia yang begitu besar. Itu yang utama daripada segala-galanya. Kalau saudara dan saya diselamatkan, kalau doa saudara dan saya didengar, bukan karena kamu benar, bukan karena kamu baik. Karena dikatakan di dalam Alkitab ini, doa orang benar adalah besar khasiatnya, bukan karena engkau benar. Sebetulnya kata-kata itu adalah doa orang yang dibenarkan. Itu besar khasiatnya. Kalau saudara dan saya benar di hadapan dibenarkan Yesus, di cover oleh dia, baru doamu berkuasa. Bukan karena kamu benar, bukan karena kamu baik, tapi kamu dibenarkan. Maka jangan lihat saudara. Saudara, Yakobus berkata apa? Elia sama dengan kita. Elia setelah dia membuat mukjizat, setelah hujan turun, saudara tahu, dia ketakutan setengah mati terhadap seorang perempuan, Isabel. Bayangin saudara. Makanya dunia ini loh, mati hidup, masuk neraka ke surga itu terletak di dalam tangannya wanita. Loh, benar enggak? Saudara tahu, nabi besar kayak Elia takut sama Isabel. Jadi saudara, perempuan ini harus sadar, kalau sampai suamimu, keluargamu masuk neraka gara-gara kamu. Kalau pendeta sampai kejungkel, istri ini yang salah. Kenapa saudara? Karena dunia ini dulu Adam dan Hawa jatuh, manusia jatuh juga Hawa. Tapi manusia diselamatkan juga karena Maria melahirkan Yesus. Luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus belajar dari dua segi ini. Segi yang pertama adalah segi manusia ini, di mana saudara dan saya harus diproses sedemikian rupa, karena di dalam diri kita ini ada watak-watak yang harus dibaharui. Dan setiap orang itu tidak ada yang sama saudara. Ada yang satu mata duitan, yang satu enggak. Contohnya kayak bapak saya. Bapak saya itu mata duitan, tapi dia tidak mata keranjang. Saya mata duitan, mata keranjang. Lah ini beda, susah ini. Sampai saya pernah tanya sama bapak saya. Bapak saya itu kenal baik sama Agung. Dulu Agung tuh paling seneng deh bapak saya. Karena apa? Watake sama. Bukan perkara mata duitennya, salah. Kamu ini mau mikir yang elek-elek itu apa? Jangan mikir yang jelek dong. Bukan. Dia itu paling seneng sama bapak saya, ya toh. Bukan karena sekarang papaku sudah mati lalu dia seneng sama anaknya. Enggak bisa ngerti saya dulu. Dia pikir kalau saya ngomong tuh dulu pikirnya gini, Pak Yusa itu ngomong enggak bisa dimasuk akal. Karena apa? Pinterip sama mbak bapakku. Mengenal Tuhan pinter, Alkitabnya pinter, tapi sampai batas sampai akal. Makanya aku dek pelayanan mbak Dewe, dia itu seneng saya.
Karena apa? Aku punya benih, dia sing ngembangke. Jadi aku cuma nonton ndelok, bagus ya. Karena dia pinter nanem, pinter numbuhke. Lah aku gak bisa. Aku cuma punya benih, aku mau. Nggak ada artinya, saudara. Benih ini. Kalau tidak ditanam, tidak ada yang nyiram, tidak ada yang menumbuhkan. Nah, dia pinter, tapi dia tidak punya benih. Makanya Tina pinter, Tina. Nah, ini bolak-balik istri lagi. Dia bilang, om, kasih dong benihnya. Sebab dia tahu suaminya bisa numbuhin tapi tidak punya. Dia minta benih, kasih dong om, benih buat saya. Loh, pinter toh? Pinter deh ini. Tapi kalau Agung tidak minta, kenapa? Gengsi dong. Oh, ini faktanya begitu, oh saudara. Loh, jujur, betul enggak? Makanya dia lebih papaku, wah cocok, dia bilang, cocok, karena pada pinter. Bapakku dulu ya gitu. Waduh, kalau ngomong sama saya bilang, wis Pak, ngomong mbak papa itu enggak kena. Kenapa? Ya enggak kena. Kamu itu selalu to the point. Enggak buat kasih variasi. Manusia itu butuh warna. Betul? Kalau tidak berwarna, enggak menarik. Nah, memang saya itu enggak bisa punya warna, saudara. Tidak bisa. Makanya saya pernah ditunjukin hamba-hamba Tuhan itu pakai, saya lihat di Suproni pakai F216. Wah, jas. Waduh Tuhan. Itu super sonic jas. Yeremia, wah ini, waduh hamba-hamba Tuhan gede-gede pakai. Saya pada waktu itu belum lihat Agung. Agungnya masih kecil sih. Jadi belum lihat. Nah, pada waktu itu tahun 80 sih saudara. Nah, terus terang saya lihat, aku bilang, loh Tuhan, semua itu lo lihat pakai kendaraan yang hebat-hebat dong Tuhan. Tapi aku mana? Tuhan tujuin apa saudara? Kendaraanku tidak pesawat, tapi berdiri. Aku bilang, apa itu? Itu apa? Zaman tahun 80 itu, wah, jadi 18 tahun yang lalu, saudara. Itu, roket tuh belum terkenal. Saya lihat kelongsongan roket. Habis itu tidak ada warnanya, ada cet-cetan. Jadi kayak besi tua. Lalu Tuhan bilang, itu loh kamu. Aduh, itu aku. Lalu saya lihat itu roketnya itu besar. Ada tulisannya, Yusa. Saudara, lalu saya, ini saya berdiri di sebelahnya Tuhan Yesus sendiri. Dalam saat saya berdoa. Saya lutut berdoa, nah, dalam dunia roh ini, jiwa mbak tubuh saya ini, saya ngomong sama Tuhan, berdiri jalan. Saya ditunjukkan semua siapa. Sehingga saya bisa tahu kalau pesawatnya, hamba-hamba Tuhan itu ngelilingi dunia itu saya tahu saudara. Sebabnya apa? Jiwa sama roh saya keluar bersama jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Digandeng. Jadi saya tahu, lihat dunia lalu pesawatnya muter-muter gitu tuh, lihat semua. Hebat ya Tuhan. Terus balik lagi, lalu Tuhan bilang, itu kamu. Aduh Tuhan, semua mau kasih kayak gitu, kok aku mau kasih pesawat yang berdiri. Habis itu saudara belum cukup. Lalu Tuhan berkata, ayo masuk ke dalam pesawat. Lalu dia masuk, yang namanya Yusa itu tadi. Masuk ke dalam, enggak ada mesin. Enggak ada mesin nih. Masuk, lu Tuhan mesinnya mana? Tuhan bilang, enggak ada. Aduh.
Lalu dibawa lagi ke kokpit. Kokpitnya itu di atas itu. Terus Tuhan, aku bilang, mana sopirnya? Tidak ada. Loh, ini pesawat, ini kendaraan apa? Mesinnya tidak ada. Tempat sopirnya tidak ada. Lalu diajak keluar lagi, saudara. Setelah di luar, dia bilang, itu kamu. Kamu itu cuma kelongsongan roket. Bayangin, saudara. Saya bilang, ya sudahlah, wong aku engkau jadikan begitu, ya aku terima. Wong aku ini abdimu. Bukan hamba lagi, tetapi pengabdi. Itu budak belian.